Baik, hari ini kita akan melakukan latihan SNBT untuk bagian pengetahuan kuantitatif. Nah, mungkin ini, saya kasih salah satu website yang menyediakan soal SNBT untuk latihan ya, teman-teman. Ada di tryout.snbt.com, silakan kalian kunjungi. Di sini juga ada beberapa, menu, teman-teman. Ada TPS, yang terdiri dari pengenalan umum, terus ada PPU, pemahaman umum, lalu ada bacaan dan menulis atau PBM, dan kuantitatif atau PK ya. Nah, mungkin yang akan saya bahas di channel ini itu hanya ada dua, yaitu di bagian pengetahuan kuantitatif dan PM ya, atau pengenalan matematika. Nah, mungkin di sini saya nggak akan cut untuk pengerjaan pengetahuan kuantitatif, dan saya akan sebisa mungkin untuk menjelaskan dalam waktu 20 menit, teman-teman ya. Jadi silakan simak dan pelajari baik-baik apa yang saya sampaikan dan kalian bisa kembangkan lagi. Oke, teman-teman, kita akan mulai tryout-nya, dan ya langsung aja kita klik bagian mulai tryout. Dan ini ada sekitar 20 soal, kalian bisa lihat di sini, dan dikerjakan dalam waktu 20 menit gitu ya. Nah, ini sebisa mungkin kalian jawab semua karena tidak ada pengurangan nilai waktu SNBT kalau tidak salah ya. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Sebuah segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di B memiliki panjang AB. Oke, kita punya sebuah segitiga siku-siku katanya, dan siku-sikunya di B yang ini ya, yang bagian 90 derajatnya. Nah, itu adalah sudut B. Dan A dan C-nya itu kalian bisa pilihkan di mana aja. Misalkan saya pilih A-nya di sini, lalu C-nya di sebelah sini, dan di sini katanya AB-nya 9 cm. Berarti 9, 15. Ya. AC-nya 15. Nah, kita ingin mengetahui nilai BC. Nah, ini di sini kalian bisa menggunakan Pythagoras ya. Jadi, untuk menentukan nilai BC, kalian bisa mengurangkan kuadrat dari sisi terpanjang, yaitu sisi miringnya, dikurangi sisi yang lainnya gitu, dikurangi kuadrat sisi lainnya. Jadi nanti kita punya BC itu adalah akar dari kuadrat sisi terpanjang, yaitu 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat gitu. Nah, ini adalah 225 dikurangi 81. Akar dari berapa nih? 4, 16 ya. Ya, 16, sebentar. 19, 225, 20, 14 ya. Nah, berarti 12 cm yang BC-nya. Nah, ini adalah 12. Bentar, ini agak susah nge-setupnya, teman-teman. Ini saya gak akan cut ya bagian sininya. Oke, selanjutnya kita hapus. Dari pukul 9 sampai 9.45 berapa derajat jarum panjang atau menit jam berputar? Oke, kita punya sebuah jam nih. Kita punya sebuah jam seperti ini. Ini jam 12 ya, ini jam 3, ini jam 9, dan ini jam 6 gitu ya. Nah, di sini dari pukul 9 berarti dari sini si menitnya, teman-teman, katanya hingga 9.45. Berapa derajat jarum menitnya berputar gitu ya. Jadi dari 9, kalian tahu ya kalau misalkan di jam itu kan ada jarum panjang dan jarum pendek. Nah, kalau jam 9 ya di analog gitu ya, jarum panjangnya itu menunjukkan jam 12 ke 12. Ini jarum panjangnya. Dan jarum pendeknya itu ke 9 gitu ya. Jadi kalau mau menentukan berapa derajat jarum panjangnya, kita tinggal lihat aja dari 12 ke 45 itu berapa. Nah, 45 itu adalah angka 9 gitu ya di jam. Nah, maka berapa derajat nih?
dari 12 ke 3 90 derajat, dari 3 ke 6 90 derajat, dari 6 ke 9 juga 90 derajat. Berarti total ada 270 derajat gitu ya. Jawabannya adalah yang A. Oke, kita hapus. Kita lanjut lagi. Oke, nilai dari 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 itu adalah sebuah eksponen. Kalau misalkan kita punya A ya, A pangkat min 10 misalkan, kalian bisa gunakan rumus ini ya. Jadi 1 per A pangkat positif 10-nya. Jadi disatuperkan gitu ya. Nah, maka ini 10 pangkat minus 3 sama dengan 1 per 10 pangkat 3 atau 1 per 1000. Nah, 1 dibagi 1000 berapa? Sekitar 0,001 ya. Jadi jawabannya yang C. Ini, lalu kita lanjut. Hapus. Nah, sebuah persegi panjang memiliki keliling 30 cm dan panjangnya 9 cm. Berapakah luasnya? Oke, kita punya sebuah persegi panjang seperti ini. Katanya kelilingnya 30 cm, berarti K-nya 30 cm, tapi panjangnya udah diketahui yaitu 9 cm. Nah, kalau rumus dari keliling persegi panjang itu adalah jumlah semua sisinya. Jadi ini 9 ditambah 9 ditambah misalkan kita nggak tahu nih sisi yang lainnya. Ini A, ini A. Jadi 9 tambah 9 18, A ditambah A 2A. Ini harus sama dengan 30. Karena jumlah semuanya itu namanya keliling. Pindahin 18-nya. Jadinya 12 ya. 30 kurang 18 jadi 12. Jadi A-nya adalah 6 cm. Nah, maka luasnya adalah panjang 9 cm, lebarnya adalah A, yaitu 6. 9 kali 6, 54 ya. Jawabannya adalah B. Selanjutnya, sebuah segitiga memiliki alas 12 cm. Segitiga lain sebangun dengannya memiliki 24 cm. Berapakah tinggi? Oke, di sini ada kata sebangun, teman-teman. Kalau ada kata sebangun, nanti rasionya sama antara satu sisi dengan sisi lainnya. Jadi kalau alasnya 12 cm ya, dan alas segitiga lainnya 24 cm, berarti alas untuk segitiga pertama itu setengahnya dari alas segitiga kedua. Berarti alas segitiga kedua itu 2 kali lipat ya, segitiga yang ini 2 kali lipat dari alas segitiga pertama. Nah, untuk menentukan tingginya, berarti kita tinggal lihat aja 2 kali lipat dari tinggi yang segitiga awal itu berapa? Yaitu 5 cm dikali 2. Nah, ini 10 cm ya. Nah, kalian bisa lihat teoremanya di geometri ya. Silakan cari. Tadi 10 ya. Oke, selanjutnya ini tentang apa? Tentang tabung. Berapakah volume tabung? Nah, volume tabung kan rumusnya pi R kuadrat ya. Pi-nya katanya di sini udah diketahui 22/7. Dan R-nya adalah jari-jari dengan panjang 7 cm. Nah, ini 7 kuadrat dikali T, T-nya 10 cm. Nah, ini catat aja. Sisa 1 ya. 7 dikali 22 itu 154. 154 dikali 10 itu 1540 cm kubik ya. Jawabannya adalah yang C. Karena ini udah ada rumusnya, jadi lebih gampang buat menjawabnya ya. Oke, selanjutnya koordinat titik A adalah 2,5 dan titik B 8,-3. Berapakah jarak antara titik A dan B? Nah, kalau mau mencari jarak, kalian tinggal menggunakan rumus jarak aja. Jadi, nanti koordinat yang Y dikurangi dengan koordinat Y yang lain, lalu dikuadratin, terus ditambah koordinat X dikurangi koordinat X yang lain, lalu dikuadratkan. Nanti diakarkan hasilnya, gitu ya. Nah, ini misalkan ini adalah ini X1 misalkan ya. Ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Ini supaya lebih cepat aja.
Jadi distance-nya atau jaraknya itu adalah akar dari Y2 dikurangi Y1, berarti minus 3 nih dikurangi berapa? 5 ya. Tapi nanti dikuadratin. Jadi ya, kita punya hutang 3, hutang lagi 5, berarti kan 8 ya. 8 kuadrat itu 64. Lalu ditambah dengan X2 dikurangi X1. 8 dikurangi 2, yaitu berapa? 6 ya. 36. Nah, berarti ini akar 100. 64 tambah 36 itu 100. Nah, akar 100 itu adalah 10. Jadi jawabannya 10 ya. Kita harus bolak-balik ya settingannya. Oke, sekarang kita lanjut ke aljabar. Jika 3x kurang 7 sama dengan 14, maka nilai dari x plus 2, ini kita harus mencari nilai x-nya. Nah, berarti kita tinggal sendirikan aja nih x-nya gitu di kiri ya. 3x min 7 sama dengan 14, maka minus 7 bisa pindah ke kanan supaya x-nya sendirian. 14 ditambah 7 itu 21, lalu nanti 3-nya bisa pindah ke kanan dari perkalian menjadi pembagian. X sama dengan 21 dibagi 3 sama dengan 7. Nah, jadi X plus 2 adalah 7 ditambah 2, yaitu 9. Jawabannya 9 ya. Selanjutnya, gradien garis yang ini kalau gradien kalian tinggal kurangi aja Y2 dikurangi 1 nanti dibagi dengan X2 dikurangi 1. Nah, maksudnya Y2-nya biasanya itu Y yang akhir. Nah, ini Y2, ini X1, X2, ini X1, Y1. Jadi gradiennya adalah Y2 7 ya dikurangi Y1 1 dibagi 4 X2 ya, terus dikurangi X1 2. Berarti 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jawabannya 3 ya. Sebentar, nah ini. Oke. Selanjutnya, jika 2x kurang y sama dengan 5, maka nilai y, oke, kita fokus ke nilai y-nya doang ya. 2x minus y sama dengan 5, x plus 3y sama dengan 6. Nah, ingat, kalau misalkan fokusnya ke y aja, jangan mencari nilai x. Nah, untuk menghasilkan nilai y, berarti kalian tinggal menghilangkan nilai x-nya. Dengan cara apa? Dengan cara eliminasi. Kalian tinggal kali 2 aja persamaan yang bawahnya. Jadi yang bawah kita kali 2. X dikali 2 itu 2. 3 kali 2, 6. 6 kali 2 itu 12. Nanti ini dikurangi. Supaya apa? Supaya nanti si X-nya hilang. 2X kurang 2X kan 0 ya. Terus min Y kurang 6Y sama dengan min 7Y sama dengan 5 kurang 12 itu min 7. Jadi Y-nya 1. Ada ya? Lalu sebuah juring lingkaran dengan pusat 90 memiliki luas, berapakah jari-jari lingkaran tersebut? Oke, di sini kita bisa menggunakan rumus teman-teman, yaitu luas juring dengan perbandingan ya. Luas juring dibagi luas lingkaran sama dengan sudut pusat dibagi sudut 360 derajat. Nah, ini luas juringnya kan 154 ya. Nah, luas lingkarannya itu adalah berapa luas lingkarannya? Pi R kuadrat ya. Terus sudut pusatnya adalah 90 derajat katanya di sini. Nah, 90 derajat itu berapa? 90 derajat itu adalah pi per 4 ya. Pi per 2 karena 1 pi itu sama dengan 90 derajat, 1 pi radian ya. Jadi ini adalah pi per 2. 1 pi itu 180 dibagi 360. Berarti 360 itu adalah 2 pi ya. Ini tinggal kaliin aja teman-teman. 154 kali silang ya, dikali 2 pi. Lalu yang kanannya pi r kuadrat dikali pi per 2. Ini coret dengan ini. Lalu 2-nya pindah ke kanan dari pembagian menjadi perkalian. Lalu ini menjadi 154 dikali 4 pi r kuadrat.
Nah, berarti si R-nya adalah 154 dikali 4 dibagi Pi. Nah, sedangkan Pi-nya adalah 22/7. Jadi R kuadratnya adalah 154 kali 4 per 22/7. Terus kita bisa balikin, 7-nya bisa menjadi perkalian. 154 dikali 7 kali 4 dibagi 22. 154 dibagi 22 itu 7 ya? Ya, 7. 7 kali 7, 49. Kalian bisa gunakan ini. Jadi R kuadratnya adalah 7 kuadrat kali 4. Ini kan 7 kali 7 kan 7 kuadrat ya. Nah, sedangkan 4 itu adalah 2 ya. 2 kuadrat. Jadi R-nya adalah, tinggal hilangkan aja 2-nya. Jadi 7 kali 2. 14. Jawabannya adalah 14. Oke. Selanjutnya 2,5 berarti 6,25 ya, ini bisa kalian hitung aja. Dikurangi 1,5. 1,5 itu sama aja dengan 15, yaitu 1,25 ya perhitungannya, supaya lebih mengingatkan ya. 0,05. Sorry. 225. 22,5. 2,25, sorry. Jadi 6 kurang 2 itu 4. Jadi jawabannya 4 ya. Selanjutnya, jika X, oke, maka nilai maksimumnya adalah, oke, kalau kita punya X plus Y sama dengan 7, biasanya untuk menentukan nilai maksimum, kalian tinggal, tinggal substitusiin aja. Jadi, X sama dengan 7 dikurang Y ke sini, ke perkaliannya. XY, kita ganti X-nya menjadi Y ya. X-nya menjadi ini, 7 kurang Y. 7 dikurang Y dikali Y. Nah, sekarang pertanyaannya, supaya nilai dari XY-nya maksimum, maka pertanyaannya Y-nya berapa? Gitu. Kita urutin aja, kalau Y-nya positif kan ya, dua-duanya. Kalau Y-nya 1, maka 7 kurang 1, 6 ya. 6 kali 1, 6. Kalau Y-nya 2, 7 kurang 2 itu 5, 5 kali 2 itu 10. Kalau Y-nya 3, 7 dikurangi berapa? 7 kurang 3, 4. 4 kali 3, 12. Kalau Y-nya 4, 7 kurang 4 itu 3. 3 kali 4, 12. Kalau Y-nya 5, nanti berkurang lagi. 7 kurang 5, 2. 2 kali 5, 10. Berarti yang benar adalah 12 ya. Jawabannya 12. Lalu, jika keliling sebuah persegi, oke, kalau keliling perseginya 6, 4, kan rumus keliling dari persegi itu kan 4 dikali sisi 4 dikali sisinya gitu ya. Jadi 64 sama dengan 4 kali sisi. Jadi sisinya adalah 64 bagi 4, yaitu 16. Jadi luasnya adalah 16 kali 16. Atau 256. Ya. Jadi jawabannya adalah 256. Hapus. Sebuah mobil berjalan dengan rata-rata berapakah waktu? Oke. Kita bisa menggunakan rumus fisika teman-teman di sini. Jadi kan kalau kecepatan itu kan S dibagi T ya. Berarti untuk menentukan waktunya, T sama dengan S nanti dibagi S itu jarak ya. Jadi nanti S-nya adalah 150 dibagi 60. Berapa nih? Berapa? 2 jam. 2 jam plus sisa berapa nih? 3 per 6 jam. Atau setengah jam. Berarti 2 jam lebih setengah jam gitu ya. Oke. Jawabannya. Lalu luas lingkarannya 49. Kita tahu ya bahwa luas lingkaran itu adalah pi R kuadrat. 49 pi, ya maka R-nya adalah coret-coret ya, akar dari 49 yaitu 7. Kelilingnya adalah 2 dikali pi dikali R rumusnya ya. Jadi 2 dikali pi dikali 7, 14 pi. Oke.
Selanjutnya, grafik fungsi. Sebentar, ini agak repot. Memotong sumbu Y di titik. Kalau memotong sumbu Y berarti X-nya harus 0, teman-teman. Kalau X-nya harus 0, masukin ke sini. Berarti F0 sama dengan X-nya harus 0 semua kalau dia mau memotong sumbu Y. 0 kuadrat min 4 kali 0 ditambah 3, yaitu 3. Jawabannya 3 ya. Yaitu 0,3. X-nya 0, Y-nya 3. Selanjutnya, X pangkat 3. Oke, ini masukin aja langsung. Minus 2 kuadrat, itu minus 8. Terus minus 4, minus 2, minus 1. Ya, ini tinggal masukin aja sih sebenarnya. Minus 12, minus 14, minus 15. Jawabannya adalah C. Ini saya ke ini sama waktu ya. Nah, lalu ini kita bisa masukin langsung F1-nya, teman-teman. Jadi F1-nya itu adalah berapa? 2 kali 1, 2, kurang 3 itu minus 1. Lalu masukin lagi minus 1-nya ke fungsinya. Jadi F-1-nya adalah minus 2, minus 3 sama dengan minus 5. Jawabannya minus 5. Nah, gitu ya. Ini gak cukup, teman-teman. Karena saya sambil menjelaskan. Tapi kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Kalian bisa coba website ini. Jadi website ini bagus buat kalian yang mau belajar SNBT ya. Dan ada berbagai macam jenis soal, variasi soal yang bisa kalian jadikan latihan. Dan di sini kalau saya ulangi tryout-nya, nanti si soalnya itu beda lagi. Kita lihat ya. Nah, ini. Kalau tidak salah beda lagi ya. Nah, ini beda lagi si soalnya itu. Jadi dia terus mengacak gitu ya si soalnya itu. Kayak gitu ya. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.